Paling parah HP ku itu, HP pemberian mamaku itu. Layarnya disilet-silet, Pak. Kan Mika itu. Kalau sekarang nih kamu ketemu sama mereka-mereka yang ngebulimu tuh piye? Dan waktu ke Jakarta wis aku pengen bilang artis wis ya. Pengen lihat artis ya? Iya. Terus ketemu nge piye? Wih, ayu. Cantik ternyata seumuran ibuku. Buat teman-teman yang lagi ngerasain di posisimu saat itu, yang dimasukin apalah tong sampah, dihina, di apa gitu, apa yang harus mereka lakukan saat itu? Buat orang-orang yang lagi ngerasain hal kayak kamu, apa yang mereka lakukan? Apa ya? Coba kayak berusaha untuk kamu lebih dari sang pembuli gitu. Karena ketika sang pembuli merasa kamu itu gampang diinjak, ya wis diinjak, Pak. Tapi kan pada saat itu, Nar, kamu kan bukan ketakutan ya, apa ya? Sungka, apa, malu, apa gitu. Bagaimana cara ngelawannya, Nar? Waktu itu kan aku nggak ngelawan, Pak. Lah iya, maksudnya cara membahagiakan dirimu sendiri itu piye? Malu toh, maksudnya wis SMP kan wis besar kan, dilihat cewek, teman-teman cewek, lihat teman-teman sebaya. Apa yang membesarkan hatimu akhirnya kamu, ya wis lah. Aku emang cuek sih. Oh. Dari dulu emang cuek sih. Jadi ya udah, nggak usah diambil hati ngono. Iya. Walaupun dalam hatinya juga normal kesel loh. Iya, betul. Jadi poinnya memang ketika ada orang ngelakuin hal yang nggak bagis ke kita, ya kita lawan pakai cara lain gitu ya. Iya, betul. Salah satunya pakai karya yang Danar lakuin. Karya. Nah, Titit. itu lagu sopo? Titit tuit ya kan. Mimpimu, Nar, harapanmu sebagai putra Purwokerto yang mungkin belum banyak ya, yang di industri, apa mungkin udah banyak juga, aku yang belum ngeh. Mimpimu apa? Goalsmu mau sejauh apa, Nah, di industri? Sejauh mungkin. Pasti. Harapanmu pengen apa? Pengen punya album, punya nyanyi di mana gitu nggak? Aku sih kayak berkarya aja sih, Pak. Masih kayak aku pengen karyaku didengar orang banyak. Terus aku punya mimpi, aku punya album judulnya Putar Otak. Oke. Kenapa Putar Otak? Di situ isinya permasalahan, Pak. Curahan hatimu lah intinya. Ya, entah curahan hatiku, entah teman-temanku ya kan. Gue di situ permasalahannya yang bikin kita putar otak. Tapi di isi lirik itu kamu memotivasi orang buat tentang cara orang menyelesaikan masalah dengan hal lain gitu. Iya. Dari cerita itu gitu. Oh. Ketika kamu udah punya album, udah bisa berkarya, udah punya positioning bagus, amin. Amin. Ada target lain nggak yang mau kamu lakuin di hidup? Aku pengen bahagian orang tua tok sih. Setidak bahagia apa menurutmu sampai kamu punya mimpi? Bukan gak bahagia, Pak. Iya. Maksudnya apa sebahagia gimana? Kamu mau? Aku rasa papa mamamu bahagia ngeliat anaknya kayak kamu sekarang. Ya, memberi hunian yang layak. Amin. Kalau terus dulu aku pernah SD ditanya cita-citaku apa, aku ngarang ngeberangkatin haji. Amin. Ya padahal bapakku nggak tahu doanya kan. Aku jadi sungkan mau memberangkatkan ya kan. Loh, tapi niat baik dilakuin, nah. Niat aja itu, Pak. Iya, niat dulu. Tapi tetap masih ada niat itu kan? Iya, ada. Sekarang kalau ada kesempatan, aku suruh belajar dulu. kalau ada kesempatan, Pak, aku mau berangkat aja, Bapak bisa nggak ngono dulu? Intinya bapakmu harus bisa belajar dulu gitu. Iya, belajar dulu. Kamu, bengkel terus soalnya. Kamu mau berangkatin haji. Pokoknya pengen memberikan hunian yang layak buat orang tua. Itu mulia. Aku cuma satu gini. Setelah kamu masuk di dunia musik, di industri, seperti yang kamu bayangkan nggak di industri? Hah? Seperti yang kamu bayangkan nggak? Beda. Apa bedanya? Bedanya dulu aku belum masuk.
Saiki masuk jangkrik. Nggak, bedanya aku dulu mikirnya ya industri itu kejam. Gitu. Kayak aku dulu sempat nggak mau itu kan saya tanda tangan kan. Itu ketakutan aku ngelihatnya. Ketakutan, masih ada nggak percaya, masih nggak percaya itu kamu ngerasa. Aku nggak mau, sebenarnya aku itu permasalahanku nggak mau lagu, misal karyaku itu dirubah-rubah Pak. Dirubah dalam arti? Kayak aku masuk label, karyaku diubah-ubah, kayak liriknya diubah, nanti nadanya diubah. Jadi nggak original gitu? Iya, aku nggak mau itu tak sih. Kalau orang tua aku emang kayak masih belum percaya siapa-siapa nih. Iya. Terus kayak ini mau anakku mau dititipin siapa gitu kan. Kenapa nanti ngapain di Jakarta gitu ya. Karena kan ya orang tua lah Pak. Iya, pasti itu wajar. Akhirnya ya kita semua coba ngeyakinin bahwa nggak sebegitunya industri gitu. Bahwa kamu akhirnya bisa ngejalaninnya, menurutku bisa gitu. Itu kan pas kamu belum berapa besar, baru awal toh. Itu baru mulai gala toh. Iya, mau masuk gala. Akhirnya berjalannya waktu, kamu mulai tuh ngerasa bahwa industri nggak sekejam itu ternyata. Iya. Banyak yang ngebantu, senior segala macam gitu. Tetap ada royaltinya kok. Itu nomor satu. Karena kalau ngurusin lagu, karya-karyanya seorang musisi, sekarang untungnya pemerintah kita mulai aware sama karya-karya seorang musisi. Bahwa karya itu memang harus diagungin, karena itu legacy, itu warisanmu. Karena namanya karya itu sampai kapanpun ya tetap punyanya Danar. Cuman kan aku udah cukup lama di industri, karya itu nggak boleh disimpan. Ibarat ilmu kan, nek kamu punya ilmu itu harus dikasih ke banyak orang. Justru semakin kamu kasih ke banyak orang, ilmumu makin nambah. Karyamu kamu dengerin ke banyak orang, bukan habis idemu, pasti idemu lebih dahsyat. Kamu baru cerita, ada yang minta lagu ini, ada yang minta duet sama ini, bener tak? Karena skill itu, ngerasa nggak sih kamu? Kalau skill itu kadang harus dipush, dipaksa dulu baru kamu muter ngono, ya nggak sih? Nah, kamu tipe yang bikin lagu harus digituin dulu, apa bisa sembarang bikin lagu aja? Sembarang bikin lagu, Pak. Kadang nggak ada ide apa-apa tuh bisa bikin lagu? Bisa dipaksa itu, kayak aku dilapor Pak Andre. Itu bikin lagu apa? Tentang lapor, Pak? Tentang lapor, Pak. Aku disuruh itu suruh nyanyi lagu yang lapor Pak yang udah jadi itu. El ala Popo lapor itu. Pas sudah syuting ditembak, coba bikin lagu lapor Pak. Wah, pusing saya. Tapi jadi. Udah mikir apa ya nadanya, gimana ya, liriknya gimana. Oh, wis lah, langsung spontan. Uhui. Berarti itu bakat, nah. Itu bakat. Maksudnya pas ngobrol sama Danar nih, aku jadi inget 4-5 tahun lalu aku pernah ngobrol sama Anmes. Mudah-mudahan karyamu bisa sebesar dia, walaupun Danar is Danar, Anmes in Anmes. Dan pesan aku cuma satu, nah. Janji jiwa. Iya, itu kopi, tapi kopiku habis. Oh, apa Pak, dijoki Pak. Terus masih ada kopi hotel ya Pak, yang pahit. Tahu kamu kopinya pahit? Iya, nggak ada gulanya Pak. Enak gulanya, Cok. Oh iya. Gulanya creamer soalnya. Ada gulanya nggak? Ada, Cok. Emang gue nggak ngerti bikin kopinya. Iya. Sebenarnya cuma satu nih, Nar. Di industri itu, kalau udah berkarya aja, Nar. Kenapa aku bilang berkarya aja? Karena nanti kamu bakal ketemu sama orang-orang, ketemu sama pihak-pihak yang bikin kamu jadi nggak original berkaryanya. Paham nggak maksudnya? Misalnya buat satu contoh, bikin dong lagu ada duitnya sekian, bikin dong lagu karena sama penyanyinya ini, bikin dong lagu sama si A, si B gitu. Nah, pesanku cuman pertahanin originalmu, tetap jadi Danar. Intinya sombong itu kadang dilakuin dengan cara nggak sengaja, ngerti ya? Kamu bisa berubah jadi nggak Danar secara tiba-tiba. Iya. Tiba-tiba dengan dirinya. Oke, lanjut. Secara tiba-tiba. Jadi maksudnya gini. Kira-kira Danar punya bakat sombong nggak? Nggak tahu. Ada nggak yang udah ngomong Danar sombong?
Yang kamu dengar? Belum? Ada? Chat sih gua ada. Ada? Enggak terdengar. Fans ya? Iya ada fans ya. Channel sombong gitu. Oh. Kamu nggak kamu balas tapi kamu baca ta? Baca, aku baca semua. Tapi diemin aja wis. Hah? Diemin aja wis. Iya diemin. Karena kalau aku balas kebuka semua pak. Iya kan? Baca semua ya. Iya. Ya poinnya itu. Jadi kadang sombong itu bisa keluar berjalannya orang gitu, karakter orang gitu. Jadi kalau kamu di entertain, yang pertama adalah attitude. Menurut aku ya. Kamu harus hilangkan hal-hal yang seperti itu tuh. Sombongan. Karena sifatmu kan bodoh amatan, gak ngurusin orang lain ya. Aku orang lain nggak mau ikut lah. Ngurusin Mbak. Ya, tapi ketika kamu nanti amin sudah besar, gayamu ini bisa kelihatan sombong. Iya. Cara kamu ngantisipasi nih, menurut aku gini. Cara kamu ngantisipasi ada orang yang ngomong sombong atau misalnya temen bilang kamu sombong, kamu gimana ke mereka? Sama ini udah ada belum? Belum ada? Ada. Bilang, jangan sombong sekarang jadi artis. Gitu. Ah iya. Terus aku bilang, kamu juga sombong dulu nggak mau nyapa aku. Keren. Sekarang aja jadi artis, sudah ada exposure. Kamu mau ikut naik? Mending kita panjat tebing daripada panjat exposure. tapi ada yang kayak gitu nah? Ada. Yang nempel-nempel gitu ya? Iya. Apa kamu nyikapinnya ya wis ngikutin aja Pak? Oh iya. Ngechat Gak usah sebut nama, kira-kira bentuk orangnya. ya bentuk kata-katanya nebeng itu piye? Oh ada. Ke rumahku malah dia. Dia Aku ngapain? lagi di Purwokerto, ke rumahku dia. Nar, aku kamu kalau udah terkenal aku diajak dong. Oh. Kita baru kenal, brother. Oh, kau nyikapinnya apa pas itu? Hah? Kau nyikapinnya apa? Oh iya, nanti jadi soundman wis sih. Oh. Tapi itu emang baru kenal ceritanya? Baru kenal, cewek lagi. Nggak mungkin kan cewek jadi soundman. Ya mungkin kalau dia bisa sih. Iya. Tapi pasti ada orang-orang kayak gitu tuh. Ada. Yang datang saat kita senang. Betul. Pas kita susah, mungkin dia nggak tahu ada di mana gitu. Itu selalu ada, Nar. Selalu. Cuman yang tadi aku bilang, gayanya Danar itu bukan dendaman. Iya betul. Jadi kau nggak bisa balas itu. Nggak usah. Nek kau ngebales, nanti kau punya sifat ini loh. Ya kalau nggak dibalas dikira sombong. Ora, maksudnya bales, lu tuh siapa minta-minta ngono. Iya. Karena itu bukan partmu yang kayak gitu. Iya. Karena pasti ada jiwa kayak gitu loh. Asu kowe mah dulu nggak ada, kan ada pasti jiwa gitu ya. Tapi jangan dibales. Iya lah. Itu bisa kepancing kan tadi kau bilang, dempet terus gitu. Karena industri itu gitu, nah, bisa cepet naik, bisa cepet juga turun. Iya makanya. Itu yang paling bahaya. Kalau ngomong tentang dibully, gimana kamu dulu? Harapanmu tentang lagu dulu nih apa? Semoga banyak menginspirasi lah. Banyak menginspirasi orang, bisa kayak ketika kamu dibully, jangan diem gitu. Tapi pembuktian. Kalau kamu itu bisa lebih unggul dari sang pembuli gitu. Kalau kamu bisa membuktikan bahwa kamu nggak sayang dibayangin orang-orang itu gitu. Iya. Dan Kalau bisa lawan sih. Iya. Berhubung waktu itu kamu bukan tipe yang bisa ngelawan ya. Iya, karena aku kecil kan. Iya. Aku gede-gede banget ya, Pak. Itu ising bully kamu lebih besar gitu. Iya. Kayak gantar, Pak. Jadi kamu ada takutnya kan? Iya. Itu yang mungkin dirasain beberapa orang yang di luar sana yang ngerasa dibully, yang ngerasa pengen move tapi nggak berani gitu ya mungkin. Nah, saat kamu sudah di X-Factor, udah ketemu banyak teman-teman musisi, teman-teman artis dan segala macam. Gimana kamu ngelihat kehidupan artis atau industri sekarang sama Danar yang dulu? Beda nggak? Di Jakarta lah maksudnya. Beda, Pak. Dulu di Purwokerto, aku makan nggak bayar, rumah nggak bayar, sekarang bayar semua. Maksudnya nggak bayar, kamu makan nggak bayar? Nebeng orang tua kan. Oh, sehari-hari. Iya, sehari. Sekarang harus modal. Sekarang harus modal. Kalau tentang gayanya, kehidupannya kamu ngeliat gimana? Itu. Kayak emang sekarang harus bagus gitu kan. Apa yang bikin kok begini banget, itu pernah nggak ngerasa gitu? Aku ngikuti alur sih orangnya. Itu bertentangan sama kamu nggak?
kayak aku tuh cepat adaptasi sebenarnya Pak. Jadi aku kayak ya wis jalani aja gitu. Sing paling kaget apa Nar? Tiba-tiba ke Jakarta harus jadi sekarang jadi musisi, jadi artis lah bisa dibilang. Apa yang bikin kamu, walah kok begini banget gitu? Sebenarnya pas kagetnya itu pas gala show X Factor. Ketika itu aku masih kayak belum di industri aja, aku udah di push kayak aku harus ngafalin lagu ini, terus aku harus ini, wah mumet Pak itu. Itu sempat stres tuh Nah? Stres Pak. Sempat stres? Itu sampai wah aku curhat ke Tommy Bolly ya kan, Pak Alvin ngasih guleran Pak. Guleran tau guleran? Tahu. Tapi dia juga kan ngerasain hal yang sama padahal ya. Iya. Kayak kamu gitu stresnya juga kan dia di push juga tong. Iya sama aja. Jadi saling menguatkan ngono ya. Siapa sih yang paling akrab di X Factor? Siapa ya? Alvin. Kalau pas di gala show. Iya gala show. Alvin. Tapi kalau pertama kali kenal di X Factor ya Tio Satrio. Karena satu rumpun lah ya, sama-sama Jawaana. Iya, dan emang dipertemukannya pertama kali sama dia. Pertama ke Jakarta tuh langsung lihat? Iya, sama Tio. Enggak, ke Jakarta. Pertama Zoom, Pak. Itu lucu ceritanya. Iya. Jadi lagi Zoom X Factor tuh, ada Teh Lida namanya. Itu panitianya. Nah itu, aku lagi Zoom ya, ketahuan rokok aku. Teh Lida, aku izin rokok ya. Kamu ngomong? Lagi Zoom meeting ya, aku izin rokok ngelinting lagi Pak. Jangkrik, rokok apa dilinting? Itu Mbak, kombako yang dilinting. Oh Mbak. Kak Lida, aku izin rokok ya. Rokok terus, jaga kesehatan kan kamu mau nyanyi gitu. Terus akhirnya aku dicecel tuh, suruh jawabin pertanyaan-pertanyaan. Wah, terus suruh tanya Tio. Loh Tio nggak balas Pak. Tanya Tio tuh maksudnya, kamu wis kenal Tio apa urung? Belum waktu itu. Jadi aku satu sembarang. Terus coba kamu tanya Tio, jawabannya apa ya? Terus tanya ini jadi gini Tio jelasin. Terus akhirnya aku chat Tio, Mas Tio berangkat dari mana? Boleh dong bareng gitu. Gak dibales Pak. Jancuk yo, gue jancuk sombong banget yo asu. Terus ketemu di Jakarta? Di Jakarta ketemu ternyata. Aku nggak tahu itu Tio. Lo kan kowe baru nang Zoom. Iya, nggak paham Pak. Oh, sing negor sama kowe apa? Oh baru dikenalin, ini Tio, ini Danar gitu, baru kamu negor? Iya. Masih sombong apa Tio? Enggak? Enggak, orangnya humble. Cuma itu dia ngerasa ya, ngerasa kalau aku itu goblok banget ya. Lagi Zoom meeting loh Pak. Lagi Zoom meeting izin ngerokok sama ngopi. Oh iya. Sanco emang. Iya emang. Terus akhirnya ketemu, deket lah tuh sama Trio? Iya emang, sama Trio dekat. Belum ketemu Alvin tuh segala, Tommy? Belum, beda hari, beda day. Oh, awalnya ketemunya siapa aja yang di batchmu? Itu loh, yang di gala? Oh iya. Ya pertama kali ketemu tuh Tio sama Iqbal Baskoro. Oh, akhirnya dari temenan itu kamu jadi bisa akrab sama Alvin? Walaupun di musik kan sendiri-sendiri ya, kamu dengan genremu, iya. Alvin dengan genremu, iya. Beda lah pokoknya, Second Chance juga dengan genremu. Kenapa kamu ambil genre yang folk senja gini? Apa memang kamu dari dulu nyanyiin emang ke lagu-lagu ini? Dari dulu Pak, dari dulu emang dari kecil dicekokinya lagu-lagu yang Iwan Fals gitu. Terus sampai aku ngamen-ngamen ya lagu-lagunya Sun Scooter, lagu-lagunya Jason Ranti. Lagu-lagu yang bahasanya iya. Merakyat tentang pesan-pesan kayak gitu lah ya. Itu yang bikin kamu jadinya tertarik ngedalamin genre ini ya. Akhirnya kamu ngebuat genre ini sendiri di X Factor tuh. Iya kali kayaknya. Mungkin di X Factor ada pada saat kamu datang banyak juga yang nggak percaya kamu gitu ya. Ada nggak yang kayak apa sih ini gitu? Nggak tahu kan nggak ngomong di depan kok. Iya pasti. Tapi kamu ngelihat maksudnya banyak yang nggak expect kamu bisa sebegini kan pasti kan, bisa trending gitu. Ada yang expect. Ada? Tommy Bolly. Oh dari awal tuh? Aku ketemu Tommy Bolly itu bootcamp mungkin. Oh, dia ngomong apa? Jadi aku anak-anak X Factor tuh ngumpul di rooftop hotel di karantina. Yang lain pada asik nyanyi-nyanyi sendiri, ngobrol-ngobrol tuh. Aku sama Tio nyanyi sendiri. Sampai pagi Pak, sampai subuh aku nyanyi. Terus si Mas Tommy nyamperin terus video terus kayak bilang ke aku baru kali ini di X Factor aku video orang. Dan
apa ya, aku menemukan X factor itu ada di kamu, kata Mas Tommy. Itu. Itu Tommy waktu masih bootcamp ya? Iya. Masih itu baru masuk second chance kayaknya. Oh, baru digabung ya? Iya kayaknya iya. Berarti apa tuh? Terus kamu nyautinnya apa? Hah? Kamu nyautinnya apa? Kamu nyanyi bae, Pak. Itu dia ternyata gini loh. Dari ceritanya Danar, ternyata anak ini pengingat. Dari setiap yang ketemu dia, setiap apa yang disampaikan dia, dari tadi dia bisa menyebutkan kata per kata, kalimat per kalimat, bahkan orang yang ditemuin yang pernah ngomong itu dia nggak ingat. Jadi artinya menurut aku, ya tadi yang dia bilang, dia tuh sebenarnya pemikir. Dia mikirin apa yang orang ngomong, cuman aplikasinya bagaimana dia. Itu bagus, nah. Kamu harus mengingat hal-hal yang harus kamu ingat, itu benar. Jangan ngingat hal-hal yang jelek, ngingat hal yang baik, itu benar. Aku nggak tahu tuh, Tommy Bolly itu ingat nggak ngomong itu? Ingat. Oh ingat? Dia masih kemarin tuh pas promo di Malang, cita-cita kan, dia lama nggak curhat-curhat kan, cita-cita bareng sama anak-anak Marco. Di kamarku, biasa kamarku markas kan. Terus itu cita-cita, terus dia ngomong, aku nih orang yang bilang dia punya X Factor gitu, dia yang punya X Factor gitu. Terus dia tunjukin videonya yang dulu. Oh, yang pernah videoin kamu? Iya. Oh. Dia masih nyimpan. Iya. Itu yang berharga tuh. Iya. Sejarahnya kamu masuk X Factor. Disimpan, maksudnya disimpan tuh setiap jengkal perjalanan kamu tuh yang membawa kamu sampai titik ini gitu. Jangan pernah puas pokoknya sampai titik ini. Siapa musisi? Kalau ngomong titik bernyanyi, siapa musisi yang pengen banget kamu ajak duet bareng, nyanyi bareng? Mas Iksan. Iksan Skuter. Kalau musisi legend ya? Siapa ya? Ya Om Iwan Fals. Wah, amin. Mudah-mudahan ada. Iya. Mudah-mudahan nggak cuma duet, kamu bisa berkarya bareng, bisa bikin project bareng, amin ya. Amin. Ya. Nggak ada yang nggak mungkin, sampai di titik ini kamu percaya kan kalau nggak ada yang nggak mungkin di dunia. Iya betul. Nggak usah dengerin orang lain yang bikin kamu nanti, oh iya malah pusing bikin, pokoknya lurus aja jalan, itu yang paling penting. Nah, kalau kamu udah ada di posisi sekarang, seorang Danar Widianto, menyikapi kehidupan tuh seperti apa, Nar? Jalanin sih. Jalanin aja. Jalanin aja. Apapun yang terjadi. Aku bukan tipe yang berplanning sebenarnya. Sebenarnya nggak bagus ya. Tapi emang aku dari dulu ngalir wis. Seorang Danar pernah sakit hati nggak sama seseorang pacar, cewek? Ya pernah, Pak. Nah, Manusiawi itu. seorang Danar yang sekarang sama Danar yang dulu menyikapi seorang wanita itu seperti apa? Apa ya? Ya pokoknya bikin bahagia sih. Ya. Kuncinya itu. Yang keluar langsung bikin bahagia. Terus kayaknya aku pernah bikin caption, jangan pernah menyakiti seniman karena kamu akan abadi dalam karyanya. Wah. Gitu. Apa arti filosofi itu? Ya, apa ya? Mungkin kalau kamu bikin sakit hati musisi seniman gitu, mungkin rasa itu dan kejadian itu bisa berbekas dan muncul karya gitu. Sekarang dengan lagu dulu, mudah-mudahan Danar bisa juga mengharumkan Purwokerto, amin. Mengharumkan diri sendiri, pasti orang tua dan segala macam. Pakai parfum, Pak. Wis pakai urung parfum? Belum. Masih bau nikotin ya. Apa yang mungkin sering ketemu, apa yang kamu sampaikan, Be? Bapak, mamamu di posisi kamu sekarang? Apa ya? Makasih sih. Buat terima semua. kasih karena udah ngerawat aku dari kecil sampai besar, dan udah ngedidik, udah ngerawat udah tadi ya. Udah ngedidik, pokoknya udah. Ya banyak ilmu yang ternyata ditanam sama kamu ya. Betul, kayak kerja keras mereka ternyata jadi pelajaran juga buat aku, kayak
Ibuku itu cuma pedagang, bapakku cuma kerja di bengkel, tapi bisa menyekolahkan anaknya bisa sampai SMK. Anaknya 4 lagi. Nggak ada yang nggak mungkin. Ada nggak pesan apa sih? Omongan mama, bapak yang sampai sekarang kamu masih ingat? Pesan apalah atau Tetap jadi diri sendiri, masih kayak dua-duanya ngomong ono seringnya? enggak pernah bareng ngomong itu. Nek ngomong mareng eho no. Wow. Ini bukan eho. Pokoknya itulah. Kan orang tua sering ngomong, oh, nang kowe jangan ini. Ternyata itu yang kamu bawa terus sampai Jakarta, sampai kamu berkarir. Apa yang sering diomongin bapak mama? Jaga kesehatan. Pasti. Karena apa ya? Fisik itu utama, kesehatan itu utama kan. Nah, Terus apa namanya? Tetap menjadi danar gitu, yang humble, yang masih kayak mau nyapa orang gitu. Gitulah. jadi kata-kata tetap jadi danar itu maknanya luas. Buat semuanya juga bahwa ketika jadi musisi tetap jadi diri sendiri. Betul. Terakhir, harapanmu di lagu dulu sama musisi-musisi yang sekarang lagi beranjak mau berkarya sama kamu, ngelihat kamu berpotensi dan bisa ngewujudin gak ada yang gak mungkin di dunia, apa pesanmu buat? Teruslah berkarya. Walaupun dengan keterbatasan. Karena gajah mati meninggalkan gading, musisi mati meninggalkan karya. ada kutipan gini, Nar. Berkarya tuh gimana sih, Nar? Aku tuh nggak ngerti. Aku berkarya kok gagal terus. Apa? Buat orang-orang yang suka ngomong gitu. Nggak bisa aku karya, dimarahin, gagal kesana sini, nggak diterima. Nggak usah dengerin orang lain. Karena itu karyamu. Oh. Gitu. Hargai karyamu. Hargai karyamu. Seperti kamu menghargai dirimu sendiri gitu. Betul. Itu luar biasa tuh. Jadi kalau kamu ngikutin orang lain ya wis, kamu kecampur aduk, nggak original lagi. iya. Nggak jadi diri kamu lagi. Di usia dia 19 tahun dia bisa dengan gayanya dia, bahasanya dia bisa ngasih tahu bahwa nggak ada yang nggak mungkin. Tadi itu dibilang ketika kita punya karya, hargai karyamu. Dengan keterbatasanmu terus bikin karya supaya suatu saat bisa didengerin. Karena kita kan nggak tahu karya mana yang bakal booming, karya mana yang bakal Ini kan luas, nggak cuman musik, mungkin dia karyanya lukis bisa, atau karya apa gitu kan bisa kan. Intinya pasti ketika orang bikin karya memang ada titik menyerahnya ya, Nah. Ada. Pasti. Nah, tapi terus berkarya gitu loh. Harus. Berusaha. Karena ketika kamu nyerah itu mungkin sebentar lagi kamu bakal sukses. Kayak kamu tadi ngelawan malas itu toh. Itu intinya. Jadi dari seorang Danar kita bisa ngambil kesimpulan bahwa gigihnya dia, nggak ada yang percaya dia dengan cerita dia dulu di sekolah seperti apa, kehidupannya gimana. Akhirnya dia membuktiin dengan karya dia bisa sampai di panggung yang udah nyanyi di panggung besar, termasuk ini beberapa panggung besar. Dan berapa meter tuh nggak tahu terakhir berapa meter, Tip? Panggung berapa meter, Tip? Intinya Danar bisa wujudin mimpi. Ini udah salah satu mimpimu, Nah. Di sini udah salah satu jadi mimpimu belum? Iya, betul. Salah satu mimpiku memperkenalkan karyaku. Oh. Salah satu mimpimu udah kewujud. Ya mudah-mudahan mimpi orang-orang yang nonton ini juga kewujud. Amin. Soon ya, Nar, ngobrol-ngobrol ya. Siap. Udah habis berapa batang kita? Wah, nggak tahu, nggak dari sebungkus, tinggal setengah. Kayak ini tinggal setengah maksudnya ini. Mudah-mudahan dapat nggak, Yud? Lu nanya nggak? Nggak. Mudah-mudahan kemotivasi semua, obrolan ringan, apa yang kita pengen tahu, kita belajar banyak dari Danar, nggak cuma yang nonton, aku juga belajar banyak. Karena ternyata kegigihan itu bisa ngebuahin hasil. Entah kapan datangnya, yang jelas selama kita percaya sama apa yang kita lagi jalanin, Tuhan selalu kasih jalan. Gitu.